Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tuan Raditya Eko selaku tutorial tutor di Universitas Terbuka untuk mata kuliah dengan komputer. Baik, tidak terasa kita masuk pada materi yang ke-10 terkait tentang masalah eksekusi jarak jauh atau dan juga menggunakan file transfer protokol. Baik, ini akan saya share screen ya. Di sini ya. Di sini kita eksekusi jarak jauh itu terkait dengan masalah telnet yang pertama ya. Telnet memberikan interface pada satu program di salah satu host ya untuk mengakses berdaya yang berada pada host yang lainnya. Ya, jadi antara komputer pengirim dan komputer penerima kan begitu ya. Ini sehingga kalian akan merasakan melakukan kegiatan seperti pada hostnya sendiri. Ini kalau kita menggunakan sebuah telnet ya. Jadi komputer pengirim dan komputer penerima, pengirim itu yang mana? Telnet daripada sebuah klien kan begitu ya. Ini. Kemudian komputer penerima kan begitu. Jadi semua saling berkaitan. Sama. Ini seakan-akan dia sebagai servernya, sebagai kliennya kan begitu. Kemudian ada lagi ya, yaitu REXEC atau RSH, Remote Execution Command Daemon ya, yang merupakan server yang memperbolehkan menjalankan suatu perintah yang dikirimkan oleh suatu host melalui jaringan TCP/IP. Klien menggunakan aplikasi REXEC ya, atau menggunakan Remote Shell Protocol atau RSH untuk mentransfer suatu kegiatan dari host satu ke host yang lain. Ini. Tadi kita ada Telnet, ada REXEC atau RSH. Kemudian ada lagi terkait dengan masalah jaringan jarak jauh itu adalah Secure Cell ya, atau SSH. Ya, dulu sempat booming dengan ada SSH itu. Ya, banyak sekali provider yang apa namanya dihack dengan menggunakan SSH. Seakan-akan kita ini pemilik daripada sebuah provider. SSH adalah protokol standar yang membentuk jalur yang aman pada komunikasi antar komputer. SSH merupakan teknik enkripsi public key pada sistem autentikasi pengguna untuk mengakses komputer yang lain. SSH memberikan sistem enkripsi pada jalur yang digunakan sehingga memberikan tingkat keamanan data yang tinggi. Ini SSH yang begitu ya. Ya, kenapa dikatakan SSH? Karena SSH itu seakan-akan kita ini dalam satu ruang lingkup perusahaan, dalam satu ruang lingkup dalam satu buah komputer itu sendiri, kan begitu ya. Ini SSH. Nah, berikutnya ada lagi ya virtual network computing. Nah, ini juga ada booming ya. Kita bisa meremote komputer dari jarak jauh kan begitu ya, seperti viewer dan lain-lain. VNC adalah sistem yang digunakan untuk melakukan pembagian sumber untuk desktop di mana menggunakan protokol RFB Remote Frame Buffer yang digunakan untuk mengatur komputer lain secara jarak jauh. VNC mengirimkan informasi penekanan tombol keyboard dan klik pada mouse sehingga dapat mengontrol komputer lain pada jaringan dan menampilkan layar pada komputer pengontrol. Ini ya virtual network computing ya atau bisa dikatakan VNC. Jadi kita ini melewat komputer dari jarak jauh seperti komputer rusak kita betulkan. Komputer kita bikin jaringan koneksi jaringan dengan jarak jauh kita menggunakan virtual network computing. Nah, ini lagi trending topik sekarang ya dengan adanya virtual network computing. Jadi kita nggak perlu datang ke komputer yang rusak, cukup dari kita instalasi dari jarak jauh. Ini menggunakan virtual komputer. Kemudian ada lagi remote desktop protocol. Nah, ini jadi sama konsepnya daripada sebuah virtual, kan begitu ya. Kalau virtual itu seakan-akan komputer yang kita betulkan itu adalah nyata, tapi itu dalam bentuk virtual, kan begitu ya. Ini remote desktop protocol, protokol multi channel yang memperbolehkan user untuk terkoneksi dengan Microsoft Terminal Services, kan begitu ya. Untuk klien dapat dilakukan dari sistem operasi Microsoft Windows ya atau operasi yang lain seperti Linux, FreeBSD, macOS ya. Ini pada bagian server aplikasi menggunakan port 3389. Ini kalau kita menggunakan remote desktop kan begitu. Ya, baru masuk pada file transfer protokol.
FTP. FTP itu file transfer protocol adalah untuk aturan untuk mengirimkan sebuah proses pengiriman sebuah file. Ini ya, di FTP itu mesti menggunakan protokol yang berbasis pada sebuah TCP transfer control protocol. FTP server menggunakan port koneksi berbasis pada port 20 dan 21. Diperlukan dua koneksi, yaitu koneksi untuk login menggunakan protokol Telnet dan koneksi yang menggunakan untuk transfer file. Ini kalau kita menggunakan FTP. Nah, jadi ada aturannya FTP itu kan begitu ya. Ini bagaimana proses pengiriman file itu seperti apa? Nah, mesti menggunakan proses daripada sebuah TCP. Ini berikutnya ada lagi Trivial File Transfer Protocol atau menggunakan TFTP. Menggunakan protokol yang berbasis pada sebuah UDP. TFTP kalian menggunakan inisialisasi dengan mengirimkan permintaan untuk read atau write melalui port 69. Kemudian server dan kalian melakukan negosiasi tentang port yang akan digunakan untuk melakukan transfer file. Transfer FTP adalah transfer file antar disk to disk dengan menggunakan API send file. Ya, ini. Kemudian terakhir ada Microsoft ya, Network File System. Itu yang dipakai untuk Microsoft. Sun Microsoft Network File System protokol dapat membagi sumber daya melalui jaringan. NFS dibuat untuk dapat independen dari jenis mesin, jenis operasi, jenis protokol transport yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan REC. Ya, ini adalah materi kita terkait tentang masalah jarak jauh ya, dan juga file transfer protokol. Jadi bagaimanapun juga namanya file transfer protokol itu adalah eh, menggunakan protokol yang berbasis pada sebuah TCP. Ya, mungkin itu aja ya. Silakan dipelajari ya dengan dari ruang baca virtual ya. Kemudian ketika ada kesulitan silakan didiskusikan ya. Dan jangan lupa ya, silakan dikerjakan tugas-tugasnya karena tugas itu sangat mempengaruhi untuk proses penilaian. Kalau kalian nggak mengerjakan tugas, nilainya tidak dapat nilai dan dianggap dinyatakan tidak lulus. Baik, mungkin itu aja. Kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.